Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Kembali saya mau menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan satu pengertian tentang wawasan dunia Kristen. Jadi, Christian worldview. Kalau kita berbicara tentang realitas, epistemologi, aksiologi, antropologi, dan teologi, 5 elemen yang ada di dalam worldview. Setiap orang secara individu maupun secara komunitas memiliki worldview atau cara pandang. Entah dia sudah dewasa atau masih remaja atau masih pemuda. Setiap orang punya worldview, cara pandang. Nah, cara pandang ini dipengaruhi oleh 3 hal di dalam kehidupan manusia. Yang pertama ialah cara pandang yang berkaitan dengan pengetahuan yang teoritis maupun yang prateoritis. Jadi kalau pengetahuan prateoritis itu begini, secara langsung atau tidak langsung di rumah, dalam masyarakat, kita diajari berbagai pengetahuan yang tidak ditemukan di sekolah atau di kampus. Nah, ini prateoritis. Pengetahuan yang teoritis dapat kita pelajari di sekolah, di kampus, dan juga di beberapa seminari, beberapa kursus atau semacam training-training begitu. Nah, itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu membentuk worldview, cara pandang. Suka atau tidak, senang atau tidak, mau atau tidak, kalau kita diberikan berbagai pengetahuan, maka kita akan memiliki cara pandang berdasarkan pengetahuan itu. Itu yang pertama, membentuk pengetahuan, membentuk pengalaman, pengertian, keyakinan kita. Bagian kedua dari worldview atau cara pandang ialah pengalaman. Setiap orang punya pengalaman, pengalaman sendiri, individu, maupun pengalaman bersama. Di rumah, dalam masyarakat, dalam kelompoknya. Siapapun punya pengalaman. Memang subjektif pasti. Entah pengalaman itu berkaitan dengan bekerja, pengalaman itu berkaitan dengan hubungan, pengalaman itu berkaitan dengan hal-hal yang sehari-hari, dan di dalam pengalaman itu ada banyak hal yang kita akan rasakan dan nikmati menjadi sebuah worldview. Kan seringkali kita dengar, pengalaman saya seperti ini loh, untuk menjalani kehidupan di sebuah kompleks perumahan, atau pengalaman saya seperti ini loh, kalau menggunakan kendaraan umum dari satu kota atau satu tempat ke tempat lain. Pengalaman. Nah, itu membentuk worldview, cara pandang. Siapapun akan memiliki pengalaman itu. Yang berikutnya adalah setiap orang juga memiliki keyakinan. Keyakinan ini tidak melulu harus agama atau kepercayaan. Keyakinan ini bukan melulu sistem keyakinan kepercayaan, tidak. Ini keyakinan semacam intuisi atau sensus divinitas di dalam diri berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, rohani, yang tidak fisik. Dan ini keyakinan. Nah, ini bicara tentang worldview. Jadi, pengetahuan, pengalaman, keyakinan dari seseorang dalam dirinya, dalam komunitasnya, dalam bangsanya, itu akan memang membentuk sebuah worldview. Jadi ketika kita mau menyelidiki ya tentang mengapa seseorang itu mengambil keputusan A atau B, misalnya, saya ingin tinggal di pinggiran kota, atau saya ingin tinggal di tengah-tengah kota yang kompleksitasnya ada banyak orang, banyak bangsa, banyak etnis, banyak budaya, banyak agama, banyak kepercayaan. Mengapa saya memilih di situ tinggal? Atau mengapa saya harus bekerja di sebuah perusahaan swasta atau di dalam pekerjaan di pemerintahan? Semuanya itu berdasarkan pada worldview, cara pandang. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu memang ada pengaruhnya. Cara pandang kita tidak bisa dipungkiri karena terlihat dari keputusan etis kita atau tindakan kita secara konkret. Mengapa seseorang itu memiliki kesukaan makan dengan jemari tangannya saja?
tidak menggunakan peralatan seperti sendok, garpu, pisau, dan sebagainya. Mengapa? Ya karena ada cara pandang di balik itu. Mengapa ada seseorang yang suka memakai pakaian, kaos oblong, kaos sederhana seperti saya ini, atau memakai pakaian yang begitu rapi, harus pakai jas, ke gereja harus pakai jas, pakai dasi, dan mengapa ada orang yang rileks dan santai saja ke tempat ibadah. Nah, itu cara pandang. Jadi worldview itu memang sebuah sistem di dalam kehidupan seseorang atau komunitas yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan tadi, berbagai pengalaman yang dia jalani, dia ikuti, dia perhatikan, dia hidupi, dan berbagai keyakinan. Ini worldview. Jadi saudara perhatikan sendiri, apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, itu dipengaruhi oleh worldview. Sama seperti saya. Ketika saya sekarang ini berbicara melalui live TikTok, untuk menjelaskan wawasan dunia dan wawasan dunia Kristen, tentu karena saya memiliki worldview tentang media sosial, tentang manfaatnya, pengaruhnya, bahkan dampaknya. Nah, ini worldview. So simple, tetapi memang ini menjadi suatu realita. Saya akan berlanjut lagi. Nah, kalau seseorang itu memiliki worldview, apa sih elemen-elemen yang ada di dalam worldview? Tentang apa saja worldview itu? Yang pertama adalah tentang realitas. Jadi dalam setiap worldview yang dimiliki seseorang, ia akan mengetahui adanya realitas. Kemudian episteme atau kebenaran, mengetahui, mengerti, dan menemukan kebenaran dari realitas. Lalu di dalam memahami tentang kebenaran itu, maka diambil suatu sikap, tindakan yang bersifat aksiologi. Artinya ini baik atau buruk. Jadi ada 3 hal yang sangat esensial di dalam wawasan dunia: realitas, epistemologis, dan aksiologis. Apa itu realitas? Ya, realitas di dalam konstruksi yang umum itu berbicara tentang adanya ruang, adanya waktu, adanya materi padat gas cair, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya hewan, binatang, adanya manusia, adanya makhluk roh. Itu realitas. Dan tentunya ada yang kita yakini di dalam realitas itu ada pencipta dan ada ciptaan. Nah, itu bicara realitas. Nah, ketika kita menyelidiki kebenaran dari setiap realitas itu dengan kemampuan akal budi kita dan mencoba untuk memanfaatkan realitas itu dengan baik, maka kita memerlukan 2 hal tadi, yaitu mengetahui, mengerti, menemukan kebenaran dari realitas, lalu menentukan apakah ini baik, apakah ini buruk. Jadi 3 hal itu ada di dalam elemen setiap wawasan dunia atau worldview atau perspektif, atau bisa disebut juga orang paradigma. Jadi kalau saudara mengambil satu keputusan, satu tindakan, misalnya kita ini sedang berhadapan dengan suatu kondisi dan situasi politik di negeri kita, akan ada pemilihan umum di mana nantinya kita memilih calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif. Nah, di balik kita mau mengambil satu keputusan memilih, maka pasti ada cara pandang kita, worldview kita. Worldview kita dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan informasi melalui media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan dari teman, dari kawan, dari lawan, dari siapapun. Nah, itu memperlengkapi pengetahuan kita. Kemudian kita menimbang, mencari yang benar yang mana, lalu mempertimbangkan ini baik atau buruk. Setelah itu kita mengambil keputusan, apakah yang ini yang saya pilih, yang ini yang saya mau jadikan sebuah pemimpin, seorang pemimpin atau tidak. Itu worldview. Keseharian kita itu udah worldview. Jadi ini bukan sesuatu barang baru, hanya dirumuskan saja sebagai sebuah studi tentang wawasan dunia. Nah, kalau kita beranjak dari wawasan dunia dengan elemen-elemen tadi, maka kita juga tahu tentang siapa kita. Siapa kita ini penting. Kita ini manusia yang kalau kita pelajari, ternyata kita mendapatkan pengetahuan begitu banyak manusia di bumi ini yang masih hidup, lebih dari 7 atau bahkan 8 miliar jumlah manusia di belahan bumi ini. Baik di bagian utara, selatan, timur, barat, tengah, itu manusia. Tetapi kalau kita mau pelajari lagi tentang manusia, kita akan tahu bahwa manusia itu kompleks, baik secara individu, grup, kelompok, komunitas, subbangsa, bangsa, dan juga sebuah negara. Luar biasa banyaknya tentang yang namanya manusia.
Dan dari beragam kemanusiaan ini kita bisa lihat bahwa selain manusia ingin hidup betul-betul sejahtera, manusia juga berupaya untuk mengelola bumi. Tetapi ada yang akhirnya tidak mencapai yang diharapkan, gagal, ada yang bisa mendapatkan pendidikan, baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tetapi ada juga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Ada yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di desa kecil, dusun kecil, desa, kota kecil, kota besar, kota metropolitan, ada yang di bagian-bagian barat, di timur, dan sebagainya. Itu manusia. Jadi manusia itu kompleks dengan begitu banyaknya keragaman, begitu banyaknya keunikan, bahasa, kepercayaan, bahkan sistem kehidupan mereka itu beragam. Anda dan saya bisa menggunakan media sosial itu karena kita manusia, bisa menentukan waktu kapan istirahat, kapan berolahraga, dan sebagainya, itu karena kita manusia. Diberikan akal budi, diberikan tubuh yang sehat, atau tubuh secara fisik ini dapat beraktivitas apa saja. Jadi kalau saudara memperhatikan diri sendiri, maupun komunitas yang ada di sekitar, maka Anda bisa terkagum-kagum bahwa ada namanya manusia. Berbeda dengan hewan, binatang, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan makhluk yang tidak kelihatan. Entah itu malaikat, entah itu roh jahat atau setan. Nah, ini dipengaruhi oleh siapa? Atau dipengaruhi oleh apa? Ya, tentu dipengaruhi oleh worldview, pengetahuan, pengalaman, keyakinan. Jadi saudara perhatikan manusia, saudara akan bisa menyaksikan sendiri, mengenal diri sendiri. Di dalam diri manusia itu juga kompleks. Kompleks sekali. Setiap individu itu punya arah, struktur, isinya kompleks. Dari mulai sel pembentuk ya seluruh bagian manusia, misalnya kita mau menelusuri sel otak, sel mata, sel telinga, sel tangan, kaki, bagian dalam perut, jantung, dan sebagainya, itu luar biasa kompleksnya. Dan kalau kita telusuri lebih dalam setiap keberadaan manusia itu ada keteraturan. Di mana kepala, di mana panca indera berfungsi, di mana anggota-anggota tubuh ini berguna, bermanfaat. Ada yang untuk jalan, ada yang untuk mengangkat, ada yang untuk mendengar, ada yang untuk melihat, ada yang untuk mencium, dan ada yang untuk merasa, meraba, dan sebagainya. Itu semua kompleksitas dari keberadaan manusia. Jadi saudara hargai apa yang ada di dalam diri manusia seadanya, seapa adanya. Walaupun memang ada manusia yang berbeda-beda loh. Berbeda warna kulit, berbeda tinggi badan, secara fisik bisa berbeda. Berbeda bentuk dan warna rambut, berbeda bentuk dan warna mata, bahkan juga beragam bahasa yang digunakan. Wah, luar biasa keberagaman itu. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu seragam, tidak ada. Anak kembar saja pun ada perbedaannya. Nah, ini berarti kita harus menghargai sesama manusia. Berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Jadi kalau Anda dan saya itu tidak menghargai perbedaan, maka saudara dan saya tidak memahami diri sendiri. Tetapi juga memang ada kesamaannya, namanya manusia, ya kan? Nah, ini yang mesti kita perhatikan, ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, kalau kita kembali kepada tubuh manusia, coba perhatikan. Ada yang begitu rupa pada posisi yang luar biasa pada tubuhnya, indah, cantik, tampan, dan masing-masing manusia itu memiliki keunikan, kemampuan, baik dalam penggunaan tenaga di dalam tubuhnya. Ada yang mampu menangkap ikan di lautan lepas, ada yang mampu menggunakan tangan kakinya untuk mengelola lahan, ada yang mampu bekerja di pabrik, ada yang mampu menjadi olahragawan, ada yang mampu menjadi musisi, ada yang mampu menjadi seorang yang bekerja keras di bidang industri dan sebagainya. Nah, itu keunikan manusia. Itu dari sisi fungsinya. Tetapi kalau dari sisi biologisnya, dari sisi DNA-nya, dari sisi struktur pada tubuhnya, itu ada kesamaan. Bahwa manusia itu 23 kromosom, ya, sepasang. Bahwa manusia itu punya 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki yang sepasang. Dan semua manusia punya 5 indera. Semua manusia itu punya yang namanya syaraf motorik, ya, sel-sel kinematik, semua memori ada otaknya dengan volume paling tidak 300 sampai 500 volume otaknya, dan semuanya ada darahnya, baik itu darahnya dengan golongan darah beragam, tetapi itulah manusia. Jadi kita mengamati semua keberadaan manusia itu sendiri,
kita menyadari satu hal, siapa ya yang membuat manusia? Begitu kompleksnya seperti itu. Begitu indahnya, teraturnya. Bagaimana kok bisa ada seperti itu? Nah, ini masuk ke dalam suatu pengenalan lagi akan siapa penciptanya. Jadi ini bicara tentang manusia, lalu tentang penciptanya. Siapa yang mencipta? Apakah tiba-tiba ada melalui teori evolusi kah? Atau dari planet lain kah? Atau alien kah? Atau apapun. Nah, kalau kita menjelaskan tentang manusia dari berbagai perspektif itu, pasti karena kita punya worldview, cara pandang yang tentu berbeda-beda tadi. Nah, cara pandang atau worldview yang berbeda-beda itu tadi karena kita punya pengetahuan, pengalaman, keyakinan, sumbernya dari mana dulu itu? Sumbernya pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan itu dari mana dulu? Siapa yang mengajari? Apa isinya? Apakah worldview kita itu betul-betul koheren? Antara ide, fakta, dengan fakta yang lain itu tidak kontradiksi. Apakah antara ide dengan realitas itu tidak kontradiksi? Nah, kalau tidak kontradiksi, tidak bertentangan, tapi paradoks atau saling melengkapi, berarti kita bisa meyakini ada sumber yang mengajarkan siapakah yang menyebabkan manusia itu ada. Ada istilah kausalitas ya, ada sebab, ada akibat, ada penyebab yang paling utama yang menyebabkan segala sesuatu ada. Penyebab yang tidak disebabkan oleh sebab lain, penyebab sebagai yang utama, itu namanya causa prima. Ada yang berpikir seperti itu, entah apapun namanya. Tapi ada juga yang melihat bahwa itu semua terjadi karena ada yang mau dicapai, mau dituju. Ada tujuan, ada goal. Ada juga yang melihat keberadaan itu karena ada moralitasnya. Apa itu baik, apa itu buruk. Tetapi juga ada yang melihat lain lagi. Jadi memang ini memang tidak mudah ya untuk memahami tentang sebuah realitas ya. Misalnya, kalau orang yang berpikir seperti ini, kausalitas, apa yang menyebabkan terjadinya sebuah pandemi misalnya. Nah, kan ditelusuri, oh ada virus. Virus itu dari mana? Oh, dari binatang ini atau hewan ini. Problemnya kenapa begitu? Terus ditelusuri. Ditelusuri dari satu bagian ke bagian lain. Nah, waktu ditelusuri, ternyata akhirnya diketahui. Tapi mengapa ada sejenis virus seperti itu ya? Yang bisa membuat manusia itu mengalami kematian ya? Apa yang menyebabkan ya virus itu bisa berkembang cepat melalui udara, melalui cairan, dan sebagainya. Nah, ini kan dicari, ditelusuri sedemikian rupa. Sampai akhirnya, sampai batas tertentu diketahui, oh penyebabnya ini. Tetapi apakah itu penyebabnya sampai di situ? Tidak. Misalnya, akhirnya ditemui, oh itu karena tikus membawa virus. Nah, virus itu dari mana sebenarnya? Kalau tikus membawa virus atau binatang lain membawa virus itu dari mana? Apakah itu buatan manusia? Atau itu merupakan sebuah rekayasa genetika, ataukah itu memang proses alamiah? Kalaupun itu semua ada, nah itu dari mana? Apa yang menyebabkan itu? Sampai akhirnya pada titik missing link. Jadi ada satu lompatan yang manusia tidak bisa capai. Menemukan contohnya apa ya, misalnya gitu. Apa yang menyebabkan, misalnya kalau bilang ada virus ini siapa? Atau apa yang membuat? Kalau siapa berarti ini menunjuk ke manusia. Apakah manusia membuat? Apakah ada rekayasa genetika, ataukah ini apa? Yang sebenarnya ini adalah sebuah ya memang binatang atau makhluk yang paling kecil. Lalu mengapa ada? Oh ada. Ada itu karena adanya siapa? Atau ada pada dirinya, ada dalam adanya yang ada, atau ada karena memang ada yang mengadakan? Kan tidak mungkin ada yang tidak mengadakan. Nah, kalau yang mengadakan itu siapa? Atau apa? Wah, itu menelusuri. Sampai pada satu titik akhirnya pemikiran causa prima ini, orang-orang yang melihat itu, kausalitas itu, akhirnya memang ada yang tidak disebabkan oleh apapun, yang menyebabkan apapun. Itu namanya ada yang Tuhan kah, dewa kah, ilahi kah, dan segala macam. Nah, itu cara pandang. Jadi kausalitas itu cara pandang tentang keberadaan dari segala yang ada, mulai menelusuri dari sebuah peristiwa. Itu bicara kausalitas. Jadi kalau saudara sekalian memperhatikan sebuah peristiwa, misalnya ya, ada orang yang tiba-tiba jatuh dari satu tempat yang tinggi. Lalu ditelusuri, diinvestigasi namanya. Sebelumnya diinventarisasi dulu. Apa yang ada di sekitar, diidentifikasi, dari inventarisasi, identifikasi, dikategorisasi, sampai kepada satu kesimpulan, harus diinvestigasi. Ditemukanlah penyebabnya adalah misalnya tanah itu atau tempat di mana dia berpijak di atas itu, misalnya di atas satu rumah atau satu tempat tinggi, oh ternyata licin.
atau kekuatan kayunya sudah mulai tidak lagi mampu menyangga berat badannya. Karena ada gaya gravitasi, maka dia bisa jatuh ke bumi. Lalu apa itu gaya gravitasi? Lalu apa itu bisa membuatnya? Nah, ini jadi pembelajaran. Jadi epistemologi itu muncul. Jadi sebuah realitas dari perspektif kausalitas, lalu dari sisi pengetahuan dan pengalaman, keyakinan, pasti ada yang menjelaskan itu. Nah, ini menjadi tidak mudah, saudara, untuk memahami bagian seperti ini. Ya, nah ini perlu kita pelajari tentang worldview. Nah, apakah worldview diajarkan di sekolah, di perguruan tinggi, atau di kampus, atau di seminari? Seharusnya diajari, hanya tidak disistematiskan. Ya, disistematiskan. Dulu, waktu saya masih kecil, SD, belajar menulis tulisan elok, ya, tulisan indah. Ada halus kasar begitu. Bagaimana menggunakan pensil yang baik. Nah, itu membuat kemampuan motorik, kinematik itu diajarkan. Nah, sebenarnya itu perspektif di situ. Hanya itu langsung praktek. Belakangan baru tahu bahwa menulis indah dan mengerjakan tugas-tugas dengan tulisan indah, baik itu mengarang bebas, itu sebenarnya secara tidak langsung membuat sebuah perspektif bahwa ada yang mau dicapai. Tujuannya adalah supaya tulisannya indah, baik. Tetapi secara tidak langsung dia sedang mengajarkan bagaimana seorang peserta didik ini, siswa ini, mampu mengoptimalkan matanya, gerakan tangannya, kemampuan berpikirnya, kemampuan melihatnya. Nah, seperti itu. Itu begitu indah. Hanya tidak disistematiskan. Begitu masuk ke SMP, SMA, perguruan tinggi, yang mungkin kalau di kampus-kampus yang bersifat lebih menekankan filsafat, pemikiran-pemikiran teologis, mungkin diajarkan. Atau bisa juga di dalam konstruksi setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang berkaitan dengan sains, humaniora, sosial, seni. Seharusnya ada worldview di belakang itu. Nggak mendadak begitu saja muncul begitu. Jadi, saudara, ini hal yang penting dari kausalitas saja. Belum lagi kita berbicara tentang moralitas. Jadi, kalau kita bicara moralitas tentang keberadaan itu, mengapa orang bisa berbuat baik, mengapa orang bisa melakukan pertolongan kepada sesama, padahal berbeda agama, kepercayaan, berbeda pemikiran, berbeda pengalaman, tapi dia punya sikap hati mau menolong, mau membantu, punya satu rasa hibah. Kenapa? Ya karena ada satu keberadaan manusia yang disebut dengan moralitas. Ingin menemukan, melakukan kebaikan terhadap diri dan sesama. Dan berharap dengan kebaikan itu, maka segala hal buruk akan terhindari. Nah, ada orang berpikir cara pandangnya seperti itu. Namanya worldview, kaitannya dengan moralitas. Bagaimana kalau ada orang yang cara berpikirnya adalah sebuah tradisi. Jadi cara pandangnya karena tradisi etnisitasnya. Ini etnisitas. Oh, dari etnis saya harusnya seperti ini. Dari suku saya seperti ini, sangat etnis sentris ya. Nah, biasanya kalau etnis sentris begini lebih bersifat fundamental dan lebih banyak menimbulkan konflik kalau berhadapan dengan beda etnis, beda ras. Itu sebabnya kita di awal saya sudah katakan perlu sadar bahwa ada keragaman. Jadi tidak mungkin dihindari. Itu sebuah keniscayaan. Keragaman itu suatu keniscayaan. Apapun reasonnya, saudara dan saya pasti menyadari adanya sebuah keragaman. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konstruksi masyarakat yang multikultur, kita menemukan konstruksi etnisitas itu menjadi harusnya membangun sebuah jembatan antar etnis. Bagaimana kita bisa membangun sebuah jembatan antar etnis supaya ada kolaborasi dan kerjasama? Wah, ini tidak mudah. Kecuali kita memiliki ikatan yang mempersatukan. Selain moralitas yang tertanam inherent, ada keinginan berbuat baik, lalu kita punya kekuatan seperti apa untuk mempersatukan keragaman tanpa saling melukai, tapi menghargai. Menghargai keunikan, tetapi juga menunjukkan yang mana yang lebih baik yang dilakukan. Nah, tentu sekali lagi semua upaya manusia untuk memberi penilaian tindakan dari perspektifnya atau dari worldview-nya, sekali lagi itu berkaitan dengan pengetahuannya, pengalamannya, dan keyakinannya. Nah, sekarang saya bergeser ke bagian yang berikutnya. Kalau kita masuk ke dalam Christian worldview, cara pandang Kristen mengenai realitas, mengenai episteme, kebenaran, menemukan mencari kebenaran, mengenai aksiologis, yaitu yang baik, dan bagaimana pandangan Kristen terhadap tiga hal ini? Tentunya kita tahu sebagai orang Kristen punya sumber yang akurat, yang menjadi pijakan, yang menjadi kerangka pemikiran, yaitu Alkitab.
Nah, kalau biblical worldview itu menjadi pijakan, apakah semua orang bisa menerima? Tidak. Apakah semua orang bisa setuju? Tidak. Karena apa? Lagi-lagi saya udah katakan, tiap-tiap orang punya worldview-nya. Kalau saya berkata dan berbicara kepada siapapun, maka worldview kita gunakan, worldview saya gunakan pijakannya, sumbernya, akarnya, itu Alkitab. Tetapi lagi-lagi, karena worldview itu juga berkaitan dengan keyakinan, seberapa yakin saya bahwa Alkitab adalah benar? Tentu itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Maka tiga hal ini pasti mempengaruhi. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu yakini, itu tiga-tiganya tidak bisa terpisah. Saling mengikat. Kalau orang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang mana tiap-tiap penulis memberikan penulisan berdasarkan inspirasi Roh Kudus secara verbal, maka bagaimanapun saya menjelaskan tentang pengetahuan, keyakinannya sudah menjadi batu sandungan baginya. Kalaupun saya memberikan, walaupun misalnya ada sekelompok orang yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi ketika saya mau menjelaskan keragaman pengertian yang ada di dalam tiap-tiap ayat, tiap-tiap pasal, tiap-tiap kitab, dengan pengetahuan yang biasa saja, tanpa mendasari dengan mendalam, maka keyakinannya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kalau keyakinannya itu dan pengetahuannya itu sudah satu level, artinya misalnya 5-5, tetapi kalau dia tidak mengalami apa yang dia ketahui dan dia yakini, maka worldview-nya pun mengalami sebuah ketidakharmonisan di dalam mengambil keputusan. Contoh, ketika orang mengatakan berbuat baik, menolong orang, tetapi dengan cara yang tidak baik. Misalnya, kalau ada seorang koruptor, lalu kemudian dia punya uang banyak, dia ingin membantu orang miskin dengan uang hasil korupsinya, kan membantu orang miskin itu baik. Tetapi uang yang dipakai adalah hasil korupsi. Nah, kalau dia hanya melihat perbuatannya menolong orang miskin, berhenti di sana, maka dengan mudah kita bilang, wah, orang ini baik sekali. Tetapi kalau kita menelusuri dari mana uang itu, dan kenyataan yang memang kita tahu uang itu adalah uang hasil korupsi, apakah orang miskin bersedia tetap menerima uang itu atau tidak? Nah, ini kan tergantung pada perspektifnya. Perspektif orang yang menerima uang hasil korupsi itu. Kalau dia bilang, yang penting aku makan, yang penting aku senang-senang, yang penting aku suka, aku tidak peduli dia dari mana uangnya. Nah, itu berarti dia punya cara pandang yang seperti itu. Maka cara pandang seperti itu bukan cara pandang Kristen. Begitu juga seorang koruptor memberikan sumbangan kepada orang miskin, memberi makan, itu juga bukan cara pandang orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen tidak boleh korupsi, seharusnya. Tapi kenyataannya kan ada yang korupsi. Itu berarti dia ada penyimpangan dari apa yang dia yakini, dia ketahui. Tapi pengalaman hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, dia ketahui. Sehingga pengalaman hidupnya bertentangan dengan apa yang dia yakin dia hidupi. Nah, makanya itu yang disebut dengan ketidakharmonisan di dalam worldview, Christian worldview. Nah, ini yang menjadi menarik, yang penting saudara dan saya mesti pahami. Jadi, bicara Christian worldview itu utuh, kompleks, not only a part one, atau bagian dari. Sehingga ketika saya katakan tadi bahwa sumber dari worldview, Christian worldview itu biblical, tidak hanya ansih, hanya bicara huruf kata comot ayat, tidak demikian. Maka kita mesti lihat apa yang membuat orang ini yakin ini benar, mengapa ini benar, bagaimana kita membuktikan kebenaran, lalu apakah ada koherensinya, ada korespondensinya, ada satu pemanfaatannya, lalu kita lihat keutuhannya secara menyeluruh. Nah, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi itu membentuk worldview seseorang. Belum lagi ditambah dengan penemuan-penemuan pengertian dari penggalian firman yang menjadi sebuah kerangka pemikiran teologis, yang menjadi sebuah tradisi gereja. Apakah tradisi gereja dapat diperbaiki atau direformasi? Bisa. Apakah kerangka pemikiran teologi, walaupun dia sebagian sudah teruji benar, apakah bisa direformasi? Bisa. Merujuk lagi kepada Alkitab. Alkitab, tradisi pemikiran, tradisi gereja, dan kerangka pemikiran teologis, ini menjadi satu. Dan kita menerima, sekarang generasi kita, generasi orang-orang Kristen di zaman sekarang, kalau hanya menerima tradisi gereja apa adanya, menerima kerangka pemikiran teologis apa adanya, tanpa merujuk kembali pemikiran Alkitab dengan utuh, maka terjadi sebuah peniruan belaka. Cara pandang kita juga ya seperti itu.
Jadi kita meniru tradisi Kristen Barat, kita meniru tradisi Kristen Timur. Kita tidak punya jati diri tradisi keindonesiaan misalnya, tradisi kekristenan di dalam konteks negeri kita, tanpa mengurangi, meniadakan, atau bahkan melepaskan keberadaan daripada firman Tuhan, Alkitab. Nah, itu worldview. Jadi ini adalah sebuah pengantar yang sudah saya sampaikan kepada saudara